Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pak Cu Udowo selaku dosen pengampu mata kuliah K3, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Zikri Aulia. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 8. Untuk kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang job safety analysis. Pertama-tama, izinkan kelompok 8 untuk memperkenalkan terlebih dahulu, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri Aulia dengan NIM 084. Perkenalkan, nama saya Nadina Malia Resi dengan NIM 072. Perkenalkan, saya Lala Fitri Fahira dengan NIM 090. Perkenalkan, nama saya Gabriel Christopher dengan NIM 106. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang job safety analysis. JSA atau job hard analysis atau JHA merupakan kegiatan pemeriksaan sistematis pekerjaan yang bertujuan untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan tingkat resiko. Sedangkan menurut OSHA 2002, job safety analysis adalah sebuah analisa bahaya pada suatu pekerjaan. Job safety analysis adalah teknik yang memfokuskan pada tugas pekerjaan sebagai cara untuk mengidentifikasi bahaya sebelum terjadinya sebuah insiden atau kecelakaan kerja. Selanjutnya ada manfaat dari job safety analysis atau JSA. Yang pertama, untuk memberikan pengertian yang sama pada setiap orang atau pekerja tentang apa yang dilakukan untuk mengerjakan pekerjaan dengan baik dan selamat. Yang kedua, untuk pelatihan yang efektif bagi para pekerja baru di suatu perusahaan. Yang ketiga, sebagai pemberi pengarah sebelum memulai suatu pekerjaan, observasi keselamatan, dan sebagai topik pada rapat keselamatan kerja. Yang keempat, ada untuk membantu dalam proses penulisan prosedur keselamatan untuk jenis pekerjaan yang baru maupun yang sudah dimodifikasi. Yang kelima, ada suatu alat yang dapat mengendalikan kecelakaan pada pekerjaan yang dilakukan secara tidak rutin. Selanjutnya ada metode dari job safety analysis. Yang pertama itu ada metode observasi atau pengamatan. Yang kedua ada metode peninjauan kembali prosedur yang sudah ada. Yang ketiga ada metode diskusi atau konsultasi. Selanjutnya ada metode observasi. Metode observasi atau pengamatan ini digunakan untuk menentukan langkah kerja dan bahaya yang dihadapi, untuk mengumpulkan data terkait tempat kerja, lingkungan kerja, jam kerja, dan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan tertentu. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, baik. Untuk selanjutnya ada metode meninjau kembali prosedur data. Nah, metode meninjau kembali prosedur ini merupakan metode meninjau sebuah prosedur dengan mengajak semua orang untuk menuliskan ide-ide tentang langkah-langkah dan potensi bahaya yang ada di lingkungan kerja. Next. Untuk metode selanjutnya ada metode diskusi atau konsultasi. Nah, metode diskusi ini merupakan metode di mana para pekerja akan bertukar pikiran mengenai langkah-langkah dalam pekerjaan dan potensi bahayanya. Metode ini dilakukan oleh para pekerja saat selesai jam bekerja. Next. Nah, untuk selanjutnya itu ada tahapan-tahapan job safety analysis, meliputi memilih pekerjaan atau job selection, kemudian ada menguraikan pekerjaan atau job breakdown, lalu ada mengidentifikasi bahaya atau hazard identification, dan yang terakhir ada pengendalian bahaya atau hazard control. Next. Yang pertama ini ada memilih pekerjaan atau job selection. Dalam tahap memilih pekerjaan ini, pemilihan harus dijatuhkan pada pekerjaan yang tepat untuk diobservasi. Nah, pekerjaan dengan kecelakaan yang buruk mempunyai prioritas dan harus dianalisis terlebih dahulu. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam memilih pekerjaan meliputi frekuensi kecelakaan, tingkat cedera yang menyebabkan cacat, kekerasan potensi, pekerjaan baru, dan pekerjaan yang mendekati bahaya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang menguraikan pekerjaan. Pada tahap penguraian pekerjaan diperlukan untuk menganalisis tahapan yang lebih rinci dengan cara pekerjaan dipecah dan dianalisis secara mendetail sesuai dengan prosedur pengerjaan yang telah ditetapkan di lapangan. Nah, pekerjaan yang akan dianalisis harus diuraikan berdasarkan tahapan-tahapan pekerjaannya dan dijelaskan secara jelas dari tahap awal sampai akhir. Nah, hindari kesalahan-kesalahan yang sering terjadi seperti berikut. Next. Hal-hal yang harus dihindarinya yaitu pertama itu jangan terlalu rinci dalam menentukan langkah pekerjaan. Itu bisa membuat langkah-langkah itu menjadi tidak penting. Yang kedua itu ada terlalu umum dalam menguraikan langkah-langkah pekerjaan sehingga langkah-langkah dasar ini tidak bisa dibedakan. Next. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Baik, kemudian untuk tahapan job safety analysis berikutnya ada mengidentifikasikan bahaya. Mengidentifikasi bahaya sangat penting karena kita bisa mengetahui bahaya yang berpotensi muncul yang bisa menyebabkan kerugian atau kecelakaan. Sehingga potensi semua bahaya harus dicermati dan dengan baik agar potensi bahaya bisa ditanggulangi. Identifikasi yang dipaparkan berupa bahaya-bahaya dari pelaksanaan tahap-tahap tiap pekerjaan secara rinci dengan mempertimbangkan metode pelaksanaan pekerjaan, material yang digunakan, serta kondisi lingkungan. Tahapan yang berikutnya ada pengendalian bahaya atau hazard control dan pengembangan solusi. Pada tahap terakhir dari analisa kecelakaan kerja adalah melakukan pengendalian bahaya dengan menemukan solusi alternatif yang dapat mengembangkan suatu prosedur keselamatan dalam bekerja sehingga pekerjaan dapat dikerjakan secara aman, efektif, dan efisien. Dalam mengendalikan bahaya, intervensi yang paling efektif yang dapat kita lakukan adalah dengan menerapkan hierarki kontrol. Adapun tahapan dari hierarki kontrol, yang pertama ada primary control, yaitu mencakup pengendalian pertama dengan fokus intervensi pada alat dan mesin dengan upaya rekayasa.
ada secondary control, yaitu mencakup pengembalian administrasi dengan cara membatasi paparan terhadap risiko tertentu. Kemudian ada tertiary control, pengendalian yang dilakukan dengan mengajarkan praktik kerja yang benar atau melakukan prosedur kerja yang baik dalam suatu pekerjaan tertentu dengan sistematis. Dan yang terakhir ada APD, pengendalian yang menjadi pilihan terakhir dalam upaya penanggulangan yang ditujukan kepada pekerja dengan memberikan alat pelindung diri terhadap potensi bahaya tertentu. Baik, untuk sisanya akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari kelompok 8. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan atau dalam kata-kata kami ada yang salah. Mohon maaf. Mungkin cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.